Rasulullah kemudian berdoa dan inilah doa terakhir baginda Rasulullah untuk umatnya, "Ya Rob, begitu dahsyatnya sakaratul maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku ya Robi, jangan engkau timpakan kepada umatku." Ucap Nabi Muhammad dengan suara yang semakin pelan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendengar sirah nabawiyah, ada satu kisah yang membuat hati umat muslim pasti merasa sedih yang mendalam. Tak hanya kelahirannya yang penuh dengan kisah dan tanda alam yang luar biasa, tentang kematian Rasulullah juga syarat hikmah bagi umatnya. Sebagai manusia biasa baginda Nabi Muhammad juga merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Sebuah pengingat bagi kita, bahwa baginda Rasul yang mulia saja merasakan sakit yang luar biasa saat ruh berpisah dengan raga. Dan sebagai umatnya hati kita seperti tersayat-sayat ketika mengenang detik-detik wafatnya baginda Rasulullah junjungan alam ini. Tak cuma penduduk Madinah yang gempar, para malaikat dan alam semesta juga berduka menyaksikan wafatnya Nabi yang juga suri teladan bagi umat manusia. Baginda Rasulullah menghadap ilahi Robi pada hari Senin pagi tanggal 12 Robiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beritikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Sebelum ajal menjemput, baginda Rasulullah memang terserang sakit demam sampai tidak bisa mengimami sholat jamaah di masjid. Hingga pada suatu hari datanglah malaikat maut bertamu ke rumah beliau untuk menjemput ruh Rasulullah. Malaikat Israel pun menyamar sebagai manusia biasa. Kedatangan tamu yang diketahui adalah malaikat maut itu awalnya ditolak oleh putri tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Namun setelah Rasulullah menjelaskan bahwa yang datang adalah malaikat maut, akhirnya Fatimah mempersilakan malaikat Israel masuk ke rumahnya. Setelah mengucap salam malaikat maut masuk kemudian menghampiri Rasulullah. Saat itu Nabi Muhammad sudah mengetahui kalau kedatangan malaikat maut ini untuk menjalankan tugasnya yakni menjemput ruhnya sesuai waktu yang telah ditetapkan Allah. Lantas Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat maut mengapa sahabatnya malaikat Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah malaikat Jibril yang sebelumnya sudah bersiap-siap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Ketika Jibril datang ke hadapan Rasulullah, beliau berkata, "Ya Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang lemah. Malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasannya pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah berbaris menunggu kedatangan ruh manusia mulia junjungan alam ini. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatangannya, para bidadari dan semua kenikmatan untuk baginda Rasulullah telah disiapkan oleh Allah sesuai dengan janjinya. Tapi ternyata jawaban itu tidak membuatkan Rasulullah bergembira. Tiba-tiba Nabi mulai menangis di hadapan Jibril dan para sahabat. Kemudian Jibril bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Bukankah Allah sudah menyediakan tempat yang paling mulia di sisinya untukmu?" Dengan suara bergetar baginda Rasulullah menjawab, "Bagaimana aku akan gembira mendengar kabar ini wahai Jibril, sementara aku belum mengetahui bagaimana nasib umatku, tolong kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." Ucap Nabi Muhammad. Mendengar pertanyaan Nabi Muhammad semua yang hadir menundukkan kepala sambil menahan isakan tangis. Begitu mulianya baginda Rasulullah di saat ajal menjemput yang dikhawatirkan Nabi bukan dirinya melainkan umatnya. "Jangan khawatir, wahai Rasul Allah, aku telah mendengar Allah berfirman kepadaku, ku haramkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril menjelaskan. Mendengar penjelasan Jibril barulah Nabi Muhammad terlihat tenang. Tubuh Rasulullah semakin lemah beliau mempersilahkan malaikat maut untuk menjalankan tugasnya. Dengan sangat berhati-hati dan dengan cara yang paling lembut malaikat maut menarik ruh Rasulullah dari jasadnya. Terlihat seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-ur. Lehernya menegang. "Wahai Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini," ucap beliau Rasulullah seraya mengadu. Putri tercinta Fatimah pun hanya bisa terpejam, sementara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan wajahnya, begitu juga para sahabat yang lain larut dalam kesedihan yang mendalam.
Sesaat kemudian terdengar Rasulullah mengaduh karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Baginda Rasulullah kemudian berdoa dan inilah doa terakhir Baginda Rasulullah untuk umatnya. Ya Rob, begitu dahsyatnya sakaratul maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku ya Robi. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Ucap Nabi Muhammad dengan suara yang semakin pelan. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir beliau bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan, para sahabat saling berpelukan dan berakhirlah hidup manusia paling mulia Baginda Rasulullah Muhammad. Kalimat kecintaan beliau terhadap umatnya, hingga beliau menginginkan semua siksa maut umatnya ditimpakan kepada beliau. Bukan hanya itu, ketika ajal sudah di tenggorokan Baginda Rasulullah masih memikirkan umatnya, ummati, ummati, ummati. Kisah ini semoga menjadi renungan buat kita semua sebagai umat Nabi Muhammad yang diberikan kemuliaan istimewa oleh Allah. Jangan kita sia-siakan semua perjuangan Rasulullah dalam menegakkan risalah hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Barangkali selama ini kita masih lalai dalam menjalankan perintah Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesalahan berasal dari kami, dan kebenaran datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.